Lebih ke kopi ya, mungkin ya, lebih kopi. Banyak orang yang ngira Loka Coffee itu Loka Cafe, padahal ini penjelasan dari saya sendiri buat klarifikasi yang belum tahu. Loka Coffee itu bukan Loka Cafe, lebih ke kopi, lebih ke warung ya. Itu semenjak 2017 sudah ada niatan yang buka gitu. Cuma mungkin berjalannya waktu sambil belajar, sambil ngumpulin modal ya, pelan-pelan akhirnya terbentuknya pertengahan 2017. Sebelumnya saya di bengkel mas, bengkel mobil di bidang injeksi, bagian mapping ECU sebelumnya. Cuma lebih cinta ke kopi sih, makanya bengkel saya tinggalin aja. Itu Loka Coffee memang sebelumnya belum bergerak di coffee roaster. Coffee roaster itu jasa penyangraian biji kopi. Makanya dari awal sih udah ada niatan buat seperti itu. Cuma munculnya nama coffee roaster itu setelah 2018 pertengahan, setelah saya sudah belajar roasting kopi, belajar masak biji kopi itu, meskipun ilmunya waktu itu belum standar lah ya, abal-abal. Cuma saya memberanikan diri buat buka jasa roaster atau masak biji kopi. Makanya semenjak 2018 pertengahan ada namanya coffee roaster. Kalau banyak macamnya sih mas. Kadang orang, pertama saya sebagai jasa roasternya itu banyak macam. Ada yang customer itu bawa bin biji kopinya sendiri, ada yang pasrah ke kita atau ambil yang ada di kedai kita. Itu ada seperti itu prosesnya. Dari green bean dari biji mentah kita roasting sesuai permintaan pelanggan, entah itu buat manual brewing atau base espresso, dan itu ada level roastnya masing-masing tergantung permintaan customer. Dan itu pun juga yang kita siapkan pertama dari biji kopi banyak macamnya juga, mulai dari Aceh, dari Arabica lah ya, contoh lebih pasnya diterima Arabica, Robusta, itu lebih banyak peminatnya di sini mas. Setelah di roasting ya, lanjut lagi setelah di roasting itu kita proses penyimpanan dulu minimal 8 jam lah ya, 8 jam. Setelah 8 jam kita simpan, itu ada proses cupping mas. Proses cupping nih mungkin bisa bahasa gampangnya penentuan karakter kopi itu. Jadi kan kopi banyak karakternya masing-masing. Jadi setelah kita roasting, kita diamkan dulu selama 8 jam lah, minimal 8 jam. Setelah itu kita cupping. Proses cupping itu memakan waktu yang cukup gak lama, cuma itu yang paling penting di situ karena penentuan rasa kopi ada di proses cupping. Setelah itu cupping selesai, kopi itu dinyatakan mungkin ya lulus sensor, baru kita kasih customer. Ataupun kadang customer juga ada yang minta, mas minta bubuknya dong, maksudnya minta udah dalam bentuk bubuk, kita juga bisa. Jadi kita bisa jasa grinder juga bisa, jasa giling lah ya, itu ada juga di sini. Sekaligus setelah di grinder kita kasih konsumen. Ataupun
itu sudah tinggal tugasnya barista untuk di meja seduh, itu udah bukan bagian roaster lagi, itu udah bagian si barista itu. Oh ya, waktu 2018 2018 awal itu saya bawa kopi fresh coffee ke sini. Sebelumnya sudah ada teman-teman udah buka di Pamekasan, udah ada 5 kedayan yang lebih dulu dari saya sih. Cuma waktu itu banyak temen yang sharing sesama coffee shop itu ada problem di mana harga yang kita terapin di Pamekasan waktu itu terlalu tinggi. Pertama, waktu itu Pamekasan masih orang-orang mungkin uang jajan ngopi atau orang taunya kopi waktu 2018 itu harganya 4.000 atau 5.000 lah ya maksimal gitu loh. Sedangkan warung yang mengusung konsep seperti coffee shop seperti saya ini paling murah kan 8.000 lah paling murah. Lainnya di atas itu 10 sampai 12.000, ada yang 15.000. Waktu itu 2015 mereka mungkin kaget ya, teman-teman kaget di Pamekasan, masa ada kopi harga 10.000. Nah, justru itu jadi kendala bagi teman-teman coffee shop di Pamekasan. Dari itu saya punya pemikiran bahwa gimana nih caranya promoin nih orang mau nyobain kopi yang katanya mereka mahal gitu loh, padahal ya ada harga kan, ada kualitas ada harga juga kayak gitu loh Mas. Jadi saya cari cara bagaimana mereka bisa nyobain, setelah nyobain mereka kan mesti berpikir, oh ternyata ini bedanya dari 5.000 sama 10.000. Justru itu saya adain program setiap hari Minggu, bayar pesan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Dan sekaligus waktu itu kebetulan sebelum saya ada di dunia perkopian memang saya saya punya kegiatan anak yatim lah ya, seperti anak yatim. Jadi waktu itu saya sama teman saya mikir, udah hari Minggu nih kita bikin kegiatan amal lah, dunia akhirat lah dunianya, buat mereka yang pengen ngopi tapi budget terbatas silakan datang hari Minggu. Terus untuk akhiratnya itu bisa didapetin ketika kalian bayar seikhlasnya. Itu dari 70% itu bakal disumbangkan ke anak yatim. 30%-nya itu bakal dibuat modal untuk minggu depannya lagi gitu loh. Karena saya ada banyak faktor. Pertama, semakin ke belakang mungkin semakin banyak yang kontra ketika saya mengadakan kegiatan tersebut, karena memang saya bakal tahu kedepannya ini pasti banyak yang lebih dimanfaatkan daripada untuk membantu anak yatim ini. Padahal di program itu saya sudah menjelaskan bahwa kalian ini bukan cuma ngopi sepuasnya, kalian juga ini mau nyumbang anak yatim gitu loh. Cuma mungkin ke belakangnya makin banyak yang kontra, akhirnya saya dan teman-teman dan tim itu sepakat untuk ya sudahlah, kita akhirin aja kegiatan ini, karena yang saya pikir semakin ke depan nih yang 70% ini makin anjlok, buat anak yatim ini makin anjlok gitu loh. Yang pada akhirnya pada akhirnya saya prihatin sama anak yatimnya itu gitu loh. Kadang juga ada aspek yang salah satunya yang bikin mungkin saya dan tim saya itu sakit hati ketika kegiatan hari Minggu itu ditutup, dibuka tiap kita rekapan itu pasti ada nota Indomaret atau nota belanja atau apalah itu di dalam kotak itu. Yang paling sakit hati itu tiap minggu itu pasti ada. Ditambah bukan cuma 1 kali 2 kali saya tiap buka kotak di depan yang buat bayar seikhlasnya itu ada uang banyak nominal. Anggaplah yang pertama saya temukan 20.000 tinggal separuh, 1.000 tinggal separuh. Mending mas saya waktu itu dalam hati saya, mending udah gak usah ngasih kalian, biar saya gak tahu. Mending kalian gak ngasih, atau mending gak usah naruh lah, saya gak tahu gitu loh. Kalau kayak gitu kan teman-teman sakit hati, ini loh buat anak yatim juga. Tapi kenapa udah enak nih, udah kita kasih program kopi enak nih, tapi kayak gitu. Jadi ya saya mewakili segenap keluarga Loka Coffee. Saya juga minta maaf buat kalian yang sudah kecewa karena
hari Minggu, program hari Minggu yang ngopi sepuasnya bayar sepuasnya itu sudah kami tutup. Mungkin next itu pasti kami adakan kembali, meskipun tidak rutin setiap hari Minggu, itu pasti kami adakan kembali buat teman-teman yang kangen suasana itu. Pandemi ya, banyak perubahan di bisa dikatakan era pandemi ya, di pandemi COVID-19 ini banyak perubahan. Pertama, kebiasaan orang ngopi tidak ada batasan waktu sebelum COVID. Setelah ada pandemi ini, waktu ngopi semakin singkat ya. Pertama, impact ke kedai juga ada karena impact ke kedai yang biasa kita kumpul atau sharing bareng kan, banyak teman-teman ngopi kesini bukan cuma sekedar ngopi kan, kadang sharing bareng itu sudah tidak seperti biasa karena ada pembatasan pengunjung dan physical distancing, jarak antar kursi. Dan untuk impact sendiri ke saya sih yang paling besar pas bulan puasa doang, Ramadan. Kalau sebelum Ramadan sampai setelah Ramadan, impact ke lokal mungkin masih aman-aman saja, malah kadang omset 2 kali lipat mas gitu. Karena di sini juga saya ngadain program baru di mana semenjak ada COVID-19 itu kita ada program antar gratis dengan minimal 2 cup lah. Dengan minimal 2 cup itu kami antar gratis. Jadi mungkin positifnya ada di situ, ketika orang males atau ada pembatasan pengunjung, otomatis pengunjung itu ngopinya, konsumen itu ngopinya rata-rata di rumah. Lah setelah di rumah kita adakan program pengiriman gratis minimal 2 cup, itu antusias mereka tinggi gitu loh. Meskipun kedai kelihatan sepi, cuma alhamdulillah orderannya tuh banjir. Cuma ketika bulan puasa, saya berhubung di lokal kopi itu adanya kopi dan gak ada makanan, itu dilemanya lokal waktu bulan puasa, karena mau ngadain bubur gak mungkin kan, orang mau buka puasa kopi asam lambung ya bisa kena gitu loh. Yang kedua, setelah kita buka setelah sholat tarawih jam 9 kita harus tutup dari peraturan dari karena covid ini. Jadi kesimpulannya untuk impact dari pandemi ini ada positif, ada